Baik, Assalamualaikum. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang namanya array. Nah, jadi array adalah sengumpulan nama variabel yang mempunyai tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Contohnya pada tipe data integer, kemudian dibuatkan nama variabelnya dan kita masukkan datanya sebanyak mungkin sesuai jumlah indeks yang kita inginkan. Nah, jika masih bingung, saya akan memberikan analoginya. Jadi dalam array ada yang namanya tipe data. Nah, tipe data anggaplah sebagai bangunan, dan setelah itu ada nama array atau nama variabel array untuk nama bangunan tersebut. Kemudian ada lagi namanya dalam array, yaitu indeks. Jadi indeks anggaplah sebagai partisi atau ruangan di dalam bangunan tersebut. Nah, seperti itulah array. Namun apa bedanya dengan data lain atau primitif? Nah, jadi dalam data primitif, anggaplah datanya adalah bangunan, kemudian nama variabelnya sebagai nama bangunan tersebut, dan datanya sebagai satu ruangan saja, atau ibaratkan array itu sebuah rumah yang berisi beberapa kamar, sedangkan data primitif, yakni sebuah bangunan hanya berisi satu ruangan saja, contohnya seperti gedung olahraga. Langsung saja kita akan masuk pada kuningannya berikut ini. Langkah awal yang kita harus lakukan adalah masuk di aplikasi NetBeans. Nah, saya menggunakan aplikasi NetBeans versi 8.0.2. Nah, selanjutnya kita klik File, kemudian klik New Project. Nah, pada kategori kita klik Java, kemudian pada project kita klik Java Application, kemudian Next. Nah, selanjutnya adalah kita memberi nama project kita, contohnya Array. Kemudian klik Finish. Nah, setelah itu kita menghapus pada komentar yang ini untuk menyederhanakan tampilan coding. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa array itu terdiri dari dua, yaitu assignment array dan deklarasi array. Nah, selanjutnya kita membuat assignment array terlebih dahulu. Selanjutnya kita membuat arraynya. Saya menggunakan tipe data string karena saya menggunakan karakter. Nah, jadi array seperti ini. Seperti saya katakan tadi bahwa saya menggunakan tipe data string karena saya menggunakan karakter. Nah, jadi ini adalah nama variabel dari array. Nah, selanjutnya ini adalah data array yang dimana data array itu terdiri dari indeks yang dimulai dari indeks ke-0, indeks pertama, dan indeks kedua. Nah, selanjutnya saya akan memanggil indeks ke-0 dan indeks pertama. Kita klik Shout, kemudian Tab, dan kita mengklik nama variabel array, yakni nama 1, dan kita memilih indeks, contohnya indeks ke-0. Kita run, maka yang terpanggil adalah indeks ke-0. Nah, selanjutnya kita akan memanggil indeks pertama. Caranya sama saja, tinggal kita ubah di sini nomor 1 karena indeks pertama yang kita panggil. Kemudian kita run, maka indeks ke-0 dan pertama akan terpanggil. Dan begitupun selanjutnya pada pemanggilan array, baik itu array ke-0, pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan memanggil masing-masing array menggunakan perulangan. Kita klik For, kemudian Tab. Nah, di sini kita menggunakan perulangan untuk memanggil indeks dari array ini. Jadi, di sini kita menggunakan tipe data integer karena indeks itu dihitung secara numerik. Jadi, makanya kita menggunakan angka di sini. Dan ini adalah nama variabel untuk memanggil indeks. Nah, jadi i sama dengan 0, yakni indeks dimulai dari 0. Dan i sama dengan 0 yang berarti indeks akan dipanggil atau dimulai dari 0, kemudian i kurang dari 3 atau indeks sampai kurang dari 3, yang berarti indeks sama dengan 2. Kemudian di sini kita memanggil array tersebut secara keseluruhan, yakni menggunakan i atau yang berarti indeks sudah ditentukan dari perulangan ini. Selanjutnya kita run, maka indeks terpanggil secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita masuk pada deklarasi array. Nah, jadi ini adalah deklarasi array. Jadi, seperti biasa, saya menggunakan tipe data string karena saya menggunakan karakter. Kemudian ini nama variabel dari deklarasi array, kemudian string. Jadi 4 adalah jumlah data pada yang di bawah ini. Selanjutnya kita akan memanggil deklarasi array ini. Caranya sama seperti yang tadi, kita menggunakan perulangan. Nah, seperti inilah perulangan untuk deklarasi array. Penjelasannya sama saja. Di sini kita menggunakan tipe data integer karena indeks itu dihitung secara numerik, makanya kita menggunakan angka. Jadi di sini kita menggunakan
nama variabel J karena nama variabel I sudah terpakai di sini. Sebenarnya bisa saja di sini juga I dan di sini juga I, tetapi alangkah baiknya kita membedakan nama variabelnya. Indeksnya dimulai dari 0 dan J kurang dari 4, yang berarti indeks kurang dari 4 atau indeks terhitung sampai kurang dari 4, dan kita memanggil deklarasi array atau nama variabel dari deklarasi array. Kemudian J. Nah, setelah itu kita run. Maka keseluruhan array sudah terpanggil. Khalil ini berasal dari sini, indeks ke 0. Wahyu berasal dari sini, dan seterusnya. Nah, itulah tadi sedikit contoh dari array. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.